فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang kita akan masuk di halaman 86, bab yang baru. Bab man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bab barang siapa yang Allah telah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dari bab ini menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya orang itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala manakala dia dipahamkan dalam ilmu agama. Semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dari ilmu agama, semakin bodoh terhadap ilmu agama, wal a'yadu billah, semakin kebaikan jauh dari dirinya. Oleh karena itu, ketika para ulama menyebutkan hadis yang akan kita baca nanti, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sering kala beliau dinukilkan, walazimu dzalik anna man lam yufaqihu fid din lam yurid bihi khaira. Dan konsekuensinya, keharusannya, barang siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah dirinya terhadap ilmu agama, berarti Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan. Lihat, itu menunjukkan baiknya seorang itu manakala paham ilmu agama. Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhon, kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti menjadilah memahami ilmu agama itu wajib. Sebagaimana hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawi Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu kewajiban atas seorang muslim, lelaki maupun wanita, sesuai dengan kadarnya Allah Ta'ala syariatkan untuk mereka. Kemudian juga hadis yang sahih, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja fi talab al-ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Kami nukilkan semakna riwayat yang sahih, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar fi talab al-ilm, dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang kembali. Jadi enggak rugi gitu loh ya, enggak rugi. Kita lihat hadisnya biar tambah jelas. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, haddatsana Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair, beliau Sa'id bin Katsir bin Ufair Abu Utsman Al-Misri. Sa'id bin Katsir bin Ufair Abu Utsman Al-Misri.
Thiqatun hafidh imam. Beliau thiqah hafidh imam. Ini rujukan yang ana pakai ada Syiar A'lam Nubala ya, karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi nanti kalau antum ingin merujuk suatu ketika, yang ana pakai seringnya Syiar A'lam Nubala. Syiar A'lam Nubala. Di sana juga ada yang lain, Tahdhibul Kamal, li Abil Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian Tahdhibut Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Taqribut Tahdhib karya Al-Hafidz juga. Mafhum? Tapi seringnya yang ana pakai ini kalau antum ingin merujuk suatu ketika, kitab Syiar A'lam Nubala. Qala haddatsana Sa'id bin Ufair Sa'id bin Katsir bin Ufair Abu Utsman Al-Misri, thiqatan hafidhun imam. Qala haddatsana Ibnu Wahb. Ibnu Wahb adalah Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab Ibn Muslim imamun Syekhul Islam Abu Muhammad Al-Fihri. Ibnu Wahab Abdullah Ibnu Wahab Ibn Muslim imamun Syekhul Islam, kunyahnya Abu Muhammad Al-Fihri. Abu Muhammad Al-Fihri imamun Syekhul Islam, kunyahnya Abu Muhammad Al-Fihri, Abdullah bin Wahab Ibn Muslim. An Yunus Ibn Yazid Abu Yazid Al-Aili Al-Misri, thiqatun imam. Yunus Ibn Yazid Abu Yazid Al-Aili Al-Misri, thiqatun imam. An Ibni Shihab ma'ruf. Ibn Shihab ma'ruf Muhammad bin Muslim Ibn Shihab, Muhammad Ibn Muslim Ibn Abdullah Ibn Shihab, yang dikenal dengan Az-Zuhri. Sering dengar kan? Qala al-Imam Az-Zuhri ini. Mafhum? Dan kalamnya bagus sekali. Beliau punya kalam yang sangat indah dalam motivasi. Nah, ketika memberikan motivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah dan motivasi untuk senantiasa menjaga ilmu. Apa kalam beliau yang ma'ruf yang sering dinukilkan para ulama? At-tamassuku bis-sunnati najatun, fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, fa nashul ilmi thabatud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan, dan ilmu akan dicabut dengan pencabutan yang sangat cepat. Kemudian apa kata beliau? Fa nashul ilmi thabatud din wad dunya, maka menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu sumber kokohnya agama dan dunianya. Wa fi dhahabil ilmi, dan ketika hilangnya ilmu dhahabu dzalika kullih, hilang kebaikan dunia dan akhiratnya. Sudah pahami ya? Kalamnya bagus sekali. At-tamassuku bis sunnati najatun, fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, fa nashul ilmi thabatud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Kunyahnya siapa? Abu Bakar. Makanya kadang qala haddatsana Abu Bakar Ibnu Syihab, kadang seperti itu. Dalam riwayat-riwayat yang lain penyebutan perawi kadang sebutkan Ibnu Syihab, kadang qala al-Imam Abu Bakar Ibnu Syihab, qala haddatsana Az-Zuhri, sama. Orangnya sama. Paham ya? Muhammad Muslim Az-Zuhri sama Ibnu Syihab sama. Abu Bakar Ibnu Syihab sama juga. Paham? Di Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri, Abu Bakar nam thiqatun hafidh. Thiqatun hafidh. Qala Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, tabi'iyun thiqah. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, tabi'iyun thiqah. Tabi'iyun thiqah, seorang tabi'in. Sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Sakhr bin Harb. Mafhum? Ya, Muawiyah ini putranya barakallahu fi Abu Sufyan, putra Sakhr bin Harb. Sami'tu Muawiyah khatiban yaqul, kata Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, seorang tabi'in mengatakan, aku mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan berkhutbah seraya berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Masyaallah. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada suatu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama.
Lihat doa Rasulullah SAW waktu itu ketika mendoakan siapa? Mendoakan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas rahimahullah. Beliau didoakan dengan doa yang sangat bagus dan Allah Ta'ala kabulkan. Hingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi apa? Menjadi orang yang paham ilmu agama dan bahkan mufassir sahabat. Ahli tafsirnya para sahabat. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam masalah ilmu agama dan ajarkanlah ilmu tafsir. Dan terbukti Allah telah kabulkan doa tersebut. Masya Allah. Jadi antum dan kita jangan pernah kecewa, cemas, gelisah ketika apa? Ketika memahami ilmu agama. Kenapa tidak boleh cemas, gelisah? Karena itu tanda baiknya seorang hamba. Seorang hamba itu dikatakan baik manakala paham ilmu agama. Semakin paham dia terhadap ilmu agama, dia semakin apa? Semakin mudah bagi dia berjalan di apa? Di muka bumi ini. Karena apa? Bagaikan cahaya. Ilmu itu bagaikan apa? Cahaya. Sedangkan kebodohan bagaikan kegelapan yang gelap gulita. Yang orang kadang harus mencari cahaya. Nah, cahayanya ilmu itu. Mafhum? Nah, makanya ilmu pastikan ada pada diri kita. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahul 'asi. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Wa innama ana qasibun wallahu yu'ti. Dan hanya saja aku adalah pembagi, sedangkan Allah yang memberi. Nabi Muhammad SAW hanya membagi. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Walan tazal hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Dan senantiasa, ingat-ingat lan tazal termasuk akhwatnya kana. Yang maknanya lan tazal itu isbat. Karena nafyun nafyi isbat. Ya kan? Berarti ngartikannya walan tazala bihil ummatu, dan terus menerus senantiasa umat ini qaimatan, tegak berdiri ala amrillah, di atas perintah Allah, di atas agama Allah. Termasuk maknanya ala dinillah, di atas agama Allah, di atas apa? Al-Qur'anus sunnah. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, hingga datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Paham ya? Naam. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, ja'ala al-mu'allif juz'an min al-hadits tarjumatan awrada tahtaha al-hadits bitamamih. Faqala rahimahullah bab man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-mu'allif, siapa al-mu'allif? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menjadikan potongan dari hadis sebagai bentuk tarjumah muqaddimahnya. Ya kan, bab man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Babnya diambil dari potongan hadis. Paham? Yang beliau menyebutkan di bawahnya hadis dengan sempurna yang kita baca tadi. Jadi babnya yang diletakkan oleh Imam Bukhari diambil dari potongan hadis. Kemudian beliau menyebutkan di bawahnya hadis yang sempurna. Paham ya? Naam. Seraya beliau mengatakan bab man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah telah kehendaki padanya kebaikan, Allah telah inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Masya Allah. Orang semakin paham ilmu agama, itu semakin tenang hidupnya. Tapi semakin bodoh terhadap ilmu agama, semakin tidak tenang, semakin cemas, semakin tidak apa? Tentram kehidupannya. Kita lihat. Wal hukmu ar-ra'isi alladhi yu'khad min al-hadis wujubut tafaqquh fid dinillah. Masya Allah. Dan hukum yang inti di sini yang diambil dari hadis adalah wajibnya memahami ilmu agama Allah. Kalau memahami ilmu agama Allah dengan hawa nafsu, logika, atau dengan dalil, ingat kalamnya al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Ushul Tsalatsah, apa kata beliau? Ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Karena dengan dalil itu kita terarahkan. Apa sih makna dalil? Kata para ulama, ad-dalil huwa ma yurshidu ilal matlub. Ma yurshidu ilal matlub. Sesuatu yang mengarahkan kepada apa yang diinginkan, namanya dalil. Terjemahan bebasnya penunjuk arah.
Paham ya? Makanya biasanya kalau orang rihlah, pergi safar, di zaman sekarang ini kan banyak kemudahan, banyak penunjuk arah. Itu kalau dalam bahasa Arab dalil secara bahasa. Paham ya? Antum ikutin dalil, selamat nggak biasanya? Selamat. Misalkan ada tertulis Cirebon ke arah barat, antum malah ke timur, sampainya Surabaya, nyasar karena menyelisih dalil. Ya enggak? Ibarat seperti itu. Ada pelang Jogja ke barat, Surabaya ke timur. Antum ingin ke Jogja malah ke timur terus. Nyasar sampai Surabaya karena menyelisih dalil, itu secara bahasa. Begitu juga orang sudah tahu dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dia malah apa? Berseberangan dengan dalil, tersesat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin? Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lihat, kalau ingin selamat, lurus, ikuti dalil. Kita lihat. Wal mubadarah ila dzalika biduni taswif. Dan bersegera, lihat, bersegera memahami ilmu agama tanpa ada lewat taswif. Taswif itu saufa, kelak, nanti, besok, sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi lah. Nah, itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Penundaan berakibat bertumpuk-tumpuk suatu agenda, akhirnya ujung-ujungnya tidak terlaksana. Ya enggak? Coba kalau dia segera dan segera. Ibaratnya orang itu kalau punya baju pakaian kotor, ya kan? 1, 2 kotor dia cuci mudah atau tidak? Mudah. Tapi ditunggu banyak dulu, numpuk-numpuk, malas nanti. Ujung-ujungnya enggak tercuci, kalau tercuci terlambat. Ya kan? Nah, ini ilmu agama barakallahu fi. Kalau cuma saufa ati, saufa adhab, saufa atul ilm, kelak aku akan belajar, nanti aku akan pergi, nanti akan rihlah, nanti ujung-ujungnya cuma nanti aja dapatnya. Enggak berangkat-berangkat juga. Tapi kalau segera, nah itu. Kenapa para ulama menyatakan tanpa taswif? Karena ucapan nanti, besok, sepekan lagi itu tidak bisa dijamin. Mafhum? Kenapa? Hidupnya seseorang itu tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan dan kapan dia meninggal, enggak ada yang tahu. Makanya segera. Makanya hadis yang sahih riwayat siapa itu? Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Badirul bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Sedangkan ilmu agama ini ilmu yang bagus atau tidak? Ilmu yang bagus itu orang berlomba-lomba, bersegera, fastabiqul khairat. Ya kan? Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya segera. Orang memahami ilmu agama segera. Fa innal insana yahtaj ila al-ilmi alladhi yusahhih bihi aqidatah sahih. Dikarenakan seseorang itu memerlukan ilmu yang membenarkan, meluruskan akidahnya. Lihat, akidah kita walhamdulillah diberi kelurusan oleh Allah Ta'ala karena kita belajar. Coba antum perhatikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu yang mereka kadang enggak belajar. Dia ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi kadang-kala kalau diuji dengan ekonomi susah larinya ke dukun, larinya ke kuburan. Karena bodohnya terhadap ilmu agama. Nah, adapun walhamdulillah kita syukuri. Kita ketika mengenal sunnah, mengenal akidah sahihah, kita enggak akan lari ke kuburan. Enggak akan lari ke dukun. Karena tahu syariatnya. Mafhum? Dan tahu konsekuensinya. Nah, ini pentingnya ilmu. Kita lihat lagi. Wa yatabarra bihi mimma yudaduha, dan akan bisa berlepas diri dari perkara yang berlawanan, bertentangan dengan akidah sahihah tersebut. Kita akan bisa berlepas diri. Mana yang akidah sahihah, mana yang akidah batinah. Kita akan tahu akidah Jahmiyah, kita akan tahu akidah Khawarij, kita akan tahu akidah Murji'ah, kita akan tahu akidah Qadariyah. Dengan apa? Ilmu. Kalau enggak segera kapan lagi? Iya kan? Nah, kita lihat. Wa yahtaj 'ala sabilid dawam, dan memerlukan untuk apa? Ilmu tersebut sabilid dawam, terus menerus, continue. Paham ya? Berkesinambungan. Wa bi sifatin mustamirrah ila fikhi salat, dan juga dengan sifat yang terus menerus, tidak terputus-putus, sedikit demi sedikit enggak masalah, tapi rutin. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati. Sedikit tapi continue, paham ya? Terus menerus, berkesinambungan, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Makanya Rasulullah SAW waktu itu ketika menasihati sahabat yang mulia, Abdullah ibn Amr bin As, abidus sahabah, apa kata beliau? Ya Abdullah, la takum misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah,
Kamu jangan seperti si fulan. Si fulan itu dulu salat malam, sekarang ninggalkan salat malam. Maksudnya bagaimana? Disebutkan para ulama mungkin aja terlalu berlebihan dalam beribadah, melebihi kadar kemampuannya. Itu jangan. Orang beribadah sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Jangan lebih dari itu. Karena kalau dia lebih, ujung-ujungnya nanti setelah itu berhenti nggak ngamalkan lagi. Paham? Nah, kalaupun antum hanya salat witir dalam setiap semalamnya itu, setiap malam salat witir hanya 3 rakaat misalkan, nah itu dirutinin, rutin. Enggak perlu langsung 11 rakaat, sekian rakaat, sampai setelah itu enggak salat lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Jadi, la ifrat wala tafrit kesimpulannya. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, karena orang yang berlebihan dalam agama pun dilarang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celakalah, binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Yang berlebihan dalam artian apa? Barakallahu fiik, sesuatu yang disyariatkan dia ingin melakukannya. Makanya seperti nadar. Nadar itu nampaknya bagus, nampaknya lah ya. Tapi syariat tidak mensyariatkan nadar. Tapi syariat mensyariatkan apa? Kalau orang sudah terlanjur bernadar, ditunaikan nadarnya. Tapi ada enggak perintah bernadar? Enggak ada. Paham ya? Perintah untuk menunaikan nadarnya. Oleh karena itu para ulama sampai mengatakan al-aqdu bin nadar makruh. Paham ya? Jadi mengikat dengan nadar maksudnya dirinya bernadar itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dia mengharuskan untuk dirinya suatu ibadah yang enggak diharuskan oleh syariat. Paham? Antum harus enggak nyembelih sapi kemudian dibagikan satu kampung, itu hukum asalnya harus enggak? Enggak harus kan? Tapi karena antum bernadar, aku bernadar, kalau bulan ini bisa umrah akan nyembelih satu ekor sapi dibagikan satu kampung dagingnya. Yang mengharuskan nyembelih sapi siapa? Dia sendiri. Syariat yang mengharuskan. Oleh karena itu namanya apa? Namanya membebankan diri. Jadi nadar para ulama sama mengatakan makruh mengikat nadar. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, ditunaikan kalau itu nadar yang baik. Paham ya? Kalau nadar itu nadar maksiat, bertobat tinggalkan. Mafhum? Naam. Ini sekedar menjelaskan bahwasanya orang ketika mempelajari ilmu itu mustamirrah sampai memahami fikih salatnya dijaga, bagaimana gerakan salat. Jangan salat seenaknya saja, jangan. Salat itu menghadap ke siapa? As-sadiqun Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan dia memilihkan untuk dirinya sesuatu yang terindah, terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gerakannya, ya, bagaimana kekhusyuannya, tumakninahnya. Orang sholat, ya dia fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat dari awal sampai akhir diam aja, alasannya khusyuk. Ternyata apa? Ternyata tidur misalkan, atau ternyata tidak baca apa-apa. Salah seperti itu. Orang sholat itu pastikan dalam kondisi dia mustayqid, sadar. Sampai selesai sholat. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini bagus sekali nasihat beliau. Mubtadi'an bit-taharah fasna, mubtadi'an bit-taharah, diawali dengan taharah, belajar bagaimana fikih salat itu diawali dengan taharah, bersuci bagaimana, wudunya bagaimana. Fas-salatu maka salat. Fas-salatu kemudian salat. Taharah dulu kemudian salat. Wa hakadha sa'iru arkan Islam. Fas-salat itu maksudnya ini fa-nya huruf ataf ya, karena fa itu huruf ataf. Jadi mubtadi'an bit-taharah fas-salatu. Diawali dengan taharah kemudian salat. Paham? Karena fa itu masuk huruf ataf kan? Al-waw fa summa au am bal la lakin hatta. Fa termasuk. Paham ya? Jadi mubtadi'an bit-taharati fas-salatu. Diawali dengan taharah kemudian salat. Paham ya? Itu fikihnya. Jangan begitu belajar ilmu fikih langsung kita berjihad. Paham ya? Nah, waktu provokasi, dipanas-panasin, akhirnya apa? Dikit-dikit jihad. Enggak memandang itu jihadnya syariat atau tidak. Diurutkan kitab taharah dulu, kitab shalah dulu. Nanti ada lagi kitab-kitab yang berikutnya sampai kitab jihad nanti akan datang gitu loh. Sabar. Nah, kita lihat. Wa hakadha sa'iru arkanil Islam al-iman wal ihsan, dan demikianlah semua rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan rukun-rukun ihsan dipelajari satu persatu, sedikit demi sedikit. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok yang semisalnya. Paham ya? Kalau ibarat dalam bahasa Indonesia itu, ungkapan dalam bahasa Indonesia, paribahasanya Indonesia itu apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Paham ya? Nah, memang proses orang belajar itu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena dia manen hasilnya nanti.
Awal mulanya mungkin letih, capek, sakit-sakit dulu, ya kan? Belajar, menghafalkan, memahami, mempraktekkan, berat. Tapi nanti kalau dia sudah dapat hasilnya, dia menikmati. Nahum, seperti contohnya aja ya. Antum ketika belajar nahwu, belajar bahasa Arab, mungkin di awal permulaan sulit enggak? Mungkin. Sulit, harus mengikrab, iya kan? Harus tahu cara bacanya bagaimana, Arab gundul dibaca dengan dhammah atau fathah bagaimana. Tapi nanti kalau antum sudah bisa, sudah paham itu ilmu nahwu, tinggal manen hasilnya, senang enggak kira-kira? Senang. Sempat berakit-rakit ke hulu dia. Nah, ini apa bagiannya mas fa'il mansub, salah yang betul marfu misalkan. Nanti lama-lama dia bisa. Setelah bisa dia bisa menikmati. Itu proses namanya. Jadi kadang-kala orang itu salah dulu mandang itu apa? Yang sering disebut para ulama, dia tuh sukanya mandang hasilnya, enggak mau lihat prosesnya. Paham ya? Taunya oh masya Allah sebulan udah bisa ya. Prosesnya dia tahu nggak itu? Karena dengan proses ini orang akan mengambil pelajaran. Dulu bagaimana caranya kalau dia bisa berhasil? Ya nggak? Nah, seperti orang ketika ingin bisnis dalam hal dunia, itu kalau orang-orang lihat orang yang sukses sudah berhasil, ya kelihatannya masya Allah, si fulan masya Allah sukses. Tapi dia lihat prosesnya dulu bagaimana kok bisa sukses. Sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari prosesnya itu. Itu dalam ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Wal fikhu fil halal wal haram, dan juga mempelajari fikih wal fikhi fil halal haram, ini kalau seandainya ma'tuf ke ilah itu ya, setelah ilah itu ya. Dan juga terus-menerus mempelajari, memahami seputar halal haram wa ghairdalik, dan selain itu min ahkam syariah, dari hukum syariat ini. Kita ambil dikit lagi. Idan jika demikian, fal fikhu fid din wal inayatu bihi alamatun ala sa'adatil insan wa falahihi. Masyaallah, lihat ini. Jika demikian, memahami ilmu agama ini dan perhatian penuh dengannya adalah tanda bahagianya seseorang, wa falahih, dan keberuntungannya. Karena dengan ilmu dia akan apa? Dia itu nanti dengan ilmu ketika diuji dia sabar. Ya enggak? Ketika dia berdosa segera istighfar, ya kan? Ketika dikasih nikmat dia apa? Bersyukur. Nah, 3 kunci ini dikenal oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa kata beliau? Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan. Apa 3 perkara tersebut? Idza u'tiya syakara, wa idza adnaba istaghfara, wa idza tuliya sabara. 3 ini. Ketika dikasih kenikmatan bersyukur. Ketika diuji dengan ujian-ujian berupa musibah, dia bersabar. Ketika berdosa segera istighfar. Nah, 3 perkara tersebut kata beliau, fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tersebut tanda-tanda kebahagiaan. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan 3 perkara tadi? Ilmu, lihat ini. Nah, mempelajari ilmu agama, perhatian penuh dengannya, akan mendapatkan apa? Kebahagiaan dan keberuntungan. Wal aksu bil aks. Apa maknanya wal aksu bil aksi? Maksudnya, sebaliknya kalau dia enggak mempelajari ilmu agama, dia akan mendapatkan sebaliknya keburukan dan juga keterpurukan. Paham ya? Dan juga kejelekan. Wal aksu bil aksi, maksudnya lawan daripada mempelajari ilmu agama, dia menyepelekan, tidak menghiraukan. Nah, balasannya juga sebaliknya. Apa balasannya? Semakin jauh daripada kebaikan. Mafhum? Fa innal i'radu 'an tafaqquh fi dinillah, dikarenakan orang yang berpaling dari memahami agama Allah, wa adamar raghbati fih, dan tidak cinta, tidak suka memahami agama Allah, yu'tabaru, maka dianggap minal inhirafat, dianggap penyelewengan, ketergelinciran allati yusabu biha man a'rada 'an tafaqquh fi dinillah, yang telah ditimpa dengannya orang yang berpaling dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hadis yang di awal-awal itu ingat antum? Wa amas salis, ada yang ketiga nih. Apa kata Rasulullah SAW yang ketiga? Bukan yang pertama, yang kedua. Yang pertama duduk di majelis, di depan dia duduknya. Yang kedua dia masih di majelis, teman malu, dia pemalu, agak belakang dia. Yang ketiga ini bagaimana ya? Fa'arada, berpaling dia. Akhirnya apa? A'radallahu anhu, Allah Taala berpaling darinya. Lihat. Jadi ilmu jangan pernah antum dan kita berpaling darinya. Terus kita pelajari sedikit demi sedikit, ya kan? Lama-lama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana? Kalau sudah dapat ilmu, bagaimana raihan? Ilmunya diapakan? Diamalkan. Setelah diamalkan,
Didakwahkan, ketika berdakwah sabar. 4. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil berikutnya pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.